warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap semangat dan pasti bisa. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi masih melanjutkan bab trigonometri dengan subpokok bahasan yaitu rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus yang melibatkan jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Nah, semakin menarik ya rumusnya, karena rumus ini dapat digunakan untuk menghitung sudut-sudut di luar sudut istimewa tanpa menggunakan tabel maupun kalkulator. Berikutnya anak-anak, sebelum kita memasuki materi inti, kalian harus tahu materi prasyaratnya. Apa itu? Yang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih untuk fungsi sinus dan kosinus. Yang kedua, identitas trigonometri, dan yang ketiga ini adalah nilai sudut-sudut istimewa. Berikutnya, setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian bisa menerapkan rumus perkalian sinus dengan kosinus untuk menyelesaikan soal. Yang kedua, bisa menerapkan rumus perkalian kosinus dengan sinus untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan rumus perkalian sinus dengan kosinus untuk menyelesaikan soal. Dan yang keempat, kalian bisa menerapkan rumus perkalian kosinus dengan kosinus untuk memecahkan soal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi ini, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini masih membahas bab trigonometri dengan pokok bahasan lanjutan yaitu perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus atau kosinus. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu rumus perkalian sinus dengan sinus. Coba kalian ingat lagi atau perhatikan kembali untuk rumus jumlah dan selisih pada kosinus yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Jika rumus tersebut dikurangkan, maka akan diperoleh yang pertama, yaitu untuk rumus jumlahnya kosinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa kali cos beta. Cos jumlah sama dengan cos min sin. Kemudian untuk selisihnya, cos selisih sudut, cos alfa dikurangi dengan cos beta sama dengan cos alfa kali cos alfa ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Nah, kedua rumus ini bila dikurangkan, ini apa yang terjadi ya? Ini kalau dikurangkan berarti cos jumlah alfa plus beta dikurangi dengan cos selisih cos alfa dikurangi beta ini sama dengan, jadi ini untuk yang cos alfa kali cos beta dikurangi dengan cos alfa kali cos beta kan 0. Berarti tinggal min sin alfa sin beta dikurangi dengan sin alfa kali sin beta, sehingga hasilnya adalah min 2 sin alfa kali sin beta. Sudah jelas ya? Berikutnya
Berarti bisa kita tarik bahwa 2 sin alfa kali sin beta, yang ini kan ada tanda negatifnya, berarti ini tanda positif, kedua ruas dikalikan dengan negatif. Yang ini positif 2 sin alfa kali sin beta sama dengan negatif kurung kurawal cos jumlah dikurangi dengan cos selisih. Sudah jelas. Atau bisa dituliskan dengan rumus lain, tetap tanda minnya dimunculkan, yaitu min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos jumlah dikurangi cos selisih. Jelas ya? Ini merupakan rumus perkalian sinus dengan kosinus. Hasilnya min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos jumlah dikurangi cos selisih. Kemudian biar kalian mudah menghafal rumus ini yang lumayan cukup panjang, ini ada trik untuk menghafalnya, yaitu dengan menggunakan kalimat berikut. Min 2 sin sama dengan cos jumlah dikurang cos selisih. Untuk sudutnya mengikuti seperti yang diketahui di soal. Kalau di soal diketahui alfa beta, berarti jumlahnya ya alfa plus beta, selisihnya alfa kurangi beta. Kalau di soal diketahui sudutnya A dan B, berarti ya jumlahnya A plus B, selisihnya A min B. Begitu seterusnya. Berikutnya langsung kita terapkan rumus ini untuk menyelesaikan soal. Perhatikan, diketahui besar sudut alfa itu 75 derajat, kemudian sudut betanya 15 derajat, maka nilai sin alfa dikali sin beta adalah titik-titik. Coba kalian perhatikan pembahasan ya, untuk penerapan rumus perkalian sinus dengan sinus. Kita sudah punya bahwa min 2 sin alfa sin beta itu rumusnya sama dengan cos alfa plus beta atau cos jumlah dikurangi dengan cos selisih, sehingga tinggal kita substitusi, alfanya kita ganti dengan 75, kemudian betanya kita ganti dengan 15, kita ganti, kemudian kita sederhanakan, sehingga diperoleh bahwa min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos 75 tambah 15 90 dikurangi cos selisihnya 75 dikurangi 15 cos 60. Kemudian kita hitung. Nah, kalian harus ingat bahwa cos 90 derajat itu nilainya adalah 0, sedangkan cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Kalau sudah demikian, kita sederhanakan di sini min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan min berapa? Setengah. Sehingga untuk sin alfa dikali sin betanya hasilnya sama dengan 1/4. Kita lanjutkan dengan rumus perkalian kosinus dengan sinus. Acuan kita tetap sama, yaitu kembali ke rumus jumlah dan selisih pada sinus untuk ini. Kalau yang tadi adalah pada kosinus. Kemudian kita kurangkan untuk rumus jumlah dan selisihnya. Kita ketahui bahwa rumus jumlah sinus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Untuk selisihnya sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi dengan cos alfa dikali sin beta. Kita kurangkan di sini sehingga diperoleh bahwa sin alfa plus beta dikurangi dengan sin alfa min beta itu hasilnya sama dengan 2 cos alfa dikali sin beta. Jelas. Untuk yang sin alfa cos beta
dikurangi sin alfa cos beta kan 0. Kemudian cos alfa sin beta dikurangi dengan min cos alfa sin beta, min dikurangi min kan hasilnya plus cos alfa sin beta ditambah cos alfa sin beta, hasilnya adalah 2 cos alfa sin beta. Jadi 2 cos alfa sin beta rumusnya sama dengan sin alfa plus beta atau sin jumlah dikurangi dengan sin alfa min beta atau selisih sinnya. Selanjutnya, untuk menghafal rumus perkalian sudut ini, sudut cos dengan sin, kalian bisa menggunakan kalimat ini. 2 cos sin sama dengan sin jumlah dikurangi dengan sin selisih. Bisa ya? Untuk berikutnya kita terapkan rumus perkalian ini untuk menyelesaikan soal. Perhatikan contoh berikut. Diketahui besar sudut alfa 75 derajat dan sudut betanya 75, maka tentukan nilai yang ditanya adalah cos alfa dikali sin beta adalah sama dengan berapa. Perhatikan pembahasan berikut. Kita sudah punya rumus ini, 2 cos alfa sin beta sama dengan bahwa sin jumlah dikurangi dengan sin selisih atau sin alfa plus beta dikurangi dengan sin alfa min beta. Kemudian tinggal kita ganti alfanya dengan 75, betanya dengan 15. Selanjutnya kita sederhanakan untuk jumlahnya 75 tambah 15 90, jadi sama dengan sin 90. Kemudian untuk selisih sinnya 75 dikurangi 15 berarti min sin 60. Kita ketahui dari tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa bahwa sin 90 itu hasilnya sama dengan 1, sedangkan sin 60 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Berikutnya kita akan sederhanakan bentuk ini, yaitu dengan menyamakan penyebutnya, sehingga diperoleh bahwa 2 cos alfa dikali sin beta itu sama dengan 2 min akar 3 dibagi 2. Berikutnya tadi yang ditanyakan cos alfa sin beta berapa. Kalau di sini 2 cos alfa sin beta sama dengan 2 min akar 3 per 2, berarti kalau yang ditanyakan cos alfa dikali sin beta berarti kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga diperoleh bahwa cos alfa sin beta sama dengan 2 min akar 3 per 4, atau lebih sederhana lagi bisa ini setengah min 1/4 akar 3, atau ini ditulis dalam bentuk ini juga sudah paham ya.